Assalamualaikum sahabat TSC semuanya, salam sehat ya. Nah, di video upload aku pagi ini, aku ceritanya nostalgia nih ya. Sekitar 8 tahun yang lalu, suamiku itu mengajak aku untuk berpindah tugas di daerah Sumatera Barat. Salah satu kota favoritku dan yang aku paling cinta adalah kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Aku tinggal di sana kurang lebih sekitar 6 tahun ya. Nah, Payakumbuh Sumatera Barat itu sebuah kota yang dekat dengan Pekanbaru ya. Tetapi kota ini benar-benar sangat cantik, pemandangan alamnya sangat sempurna dan yang pastinya kulinernya atau masakannya itu wow banget ya. Gak ada satupun masakan yang gak enak. Walaupun di pinggir-pinggir jalan, warung kecil itu pun tetap enak kalau aku rasa. Oke. Kembali lagi, yang aku ingin kenalkan kepada sahabat semuanya adalah salah satu makanan khas dari Payakumbuh, yaitu rendang gadih atau rendang tumbuak asli Pikumbuah, asli Payakumbuh ya. Nah, apa sih istimewanya rendang ini sahabat? Rendang ini beda sama rendang biasanya karena dia berupa rendang yang berasal dari daging sapi berkualitas tinggi ya, tanpa serat, yang kemudian dicincang atau dicop halus sekali seperti layaknya membuat bakso ya, tetapi tidak ada tepung terigu di dalamnya ya. Jadi nanti daging cincangnya ditambahkan dengan bumbu sedikit dari bumbu rendang yang akan kita bikin. Kemudian yang bisa membuat daging cincangnya itu mengepal ya, jadi dia nggak ambiar ya, itu adalah ada gosengan kelapa parut yang setengah tua. Jadi nanti kita gongso sampai coklat ya. Kemudian setelah itu kita tumbuk, kita haluskan ya. Nah, kemudian baru dicampur dengan adonan daging cincangnya itu. Kemudian baru dibulat-bulatkan. Ini yang enak sekali karena dia tidak ada penambahan tepung terigu di dalamnya seperti yang aku bilang tadi ya. Ini aku bikin itu favoritnya satu keluargaku, terutama anakku. Jadi biasanya aku bikin daging hanya 1 kilo aja udah jadi banyak sekali, dan itu bisa rendangnya sampai 2 bulan itu aman terkendali. Kita kasih di freezer, kalau emang kita mau maem kita microwave atau mungkin kita masukkan aja di Magicom sebentar, itu aja rasanya sudah sangat enak banget. Tuh lihat aku kalau makan, ayo jangan kepingin ya. Oke, sahabat semuanya, silahkan disimak cara pembuatannya ya. Jangan di skip supaya sahabat semua bisa menghasilkan rendang tumbuak atau rendang tumbuk yang sangat maknyus dan mantul ini. Oke? Aku mulai, bahan yang pertama adalah aku gongso atau sangrai dulu sekitar 250 gram kelapa parut setengah tua ya, sampai kecoklatan kayak gini nih sahabat ya. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini maka bisa ditumbuk. Tapi kalau aku, karena aku capek numbuk, maka boleh kok kita pakai blender ya. Jadi kita blender sampai benar-benar halus ya. Ditambahkan sedikit minyak goreng 2 sendok makan atau 1 sendok makan aja udah cukup ya. Itu tujuannya supaya lebih mudah untuk memblender saja ya. Nah, kalau ini sudah selesai maka sisihkan terlebih dahulu. Langkah yang kedua, kita bikin bumbu rempahnya ya. Jadi bumbu rempah ini boleh kalau misalnya sahabat sudah punya bumbu rempah yang halus, tapi kalau aku ada yang halus ada yang enggak, jadi semuanya aku haluskan jadi satu. Tapi ingat bahwa bumbu rempah ini akan benar-benar keluar aroma dan maknyus pada saat dibikin itu ketika dia disangrai terlebih dahulu. Jadi disangrai sampai keluar aroma wanginya dari rempah, kemudian baru kita tumbuk atau kita blender. Langkah yang ketiga adalah bumbu halus. Aku untuk masalah bumbu halus, karena aku bikin untuk daging cincangnya kan 500 saja tuh, 500 gram ya. Jadi dikira-kira saja sahabat ya, bawang merah, bawang putih, dan juga cabai merah, kemudian lengkuas, jahe sedikit dicampur aja jadi satu di blender ya. Jangan pelit sama bumbu karena rendang itu bumbunya kudu litrek-litrek ya, kudu banyak ya. Nah, kemudian disisihkan terlebih dahulu.
ya. Sudah jadi bumbunya, kemudian ditambahkan santan sedikit ya. Nah, kita ke arah daging cincangnya. Seperti yang aku bilang, daging cincang ini aku belinya cuma 500 gram aja karena banyak banget ya sudahan. Nah, masukkan aja daging cincangnya ke dalam baskom atau wadah ya. Kemudian tambahkan dengan tumbukan dari kelapa tadi ya, kelapa sangrai. Kemudian tambahkan sedikit, aku ambil bumbu rempah dan juga campuran dari bumbu halusnya ya, dari rendang. Kemudian aku tambahkan sedikit santan. Nah, santan ini nggak usah banyak-banyak ya, nanti jadinya nggak bisa dibentuk kalau terlalu banyak ya. Santan ini hanya untuk supaya ada airnya sedikit yang untuk bisa dibentuk gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, aku bentuk bulat-bulat. Ini tidak akan mungkin ambiar pada saat dimasukkan ke dalam kuah rendang nantinya ya. Jadi jangan khawatir sahabat. Untuk masalah bulat-bulatannya itu terserah juga. Kalau aku bulatannya nggak mau terlalu kecil ya. Kalau kita beli jadi biasanya kecil-kecil. Tapi kalau aku bulatannya ya sedang-sedang aja. Tapi nggak usah terlalu besar karena supaya bumbu itu bisa benar-benar matang dan meresap di dalam rendang tumbuknya ini gitu ya. Nah, kalau aku sudah bulatkan jadinya seperti ini. Cantik ya. Ini baunya sudah benar-benar rendang ya. Nah, langkah selanjutnya itu adalah bumbu lempar. Bumbu lemparnya ada serai, kemudian daun jeruk, aku banyak daun jeruknya ya. Kemudian ada daun kunyit ya. Nah, juga ada lengkuas sedikit juga boleh ya, terserah. Nah, jadi bumbunya itu terdiri dari beberapa tahapan ya. Ada bumbu lempar, ada bumbu halus, kemudian bumbu rempah, dan yang terakhir adalah bumbu kelapa parut yang sudah halus ya, yang sudah disangrai dan halus lah maksudnya. Nah, kemudian langkah berikutnya mudah sekali. Ini santan aku masukkan ke dalam wajan ya. Santan ini untuk 500 gram aku butuh sekitar 3-4 kelapa ya yang sudah diperas. Kemudian santan ini langsung aja masuk, kemudian bumbu juga masuk, jadi tidak usah digongso bumbunya ya. Kemudian kita masukkan bumbu lemparnya juga ya, tapi jangan dimasukkan bumbu rempahnya terlebih dahulu. Kenapa sahabat? Supaya santannya tanek duluan, jadi aroma dari rempah itu akan tetap enak dan legit banget hingga sampai proses rendang selesai gitu ya. Ini aduk rata saja ya, aduk rata. Memang harus sabar karena ini aku prosesnya aja membutuhkan waktu kurang lebih 5 jam ya, 5-6 jam ya, dari mulai awal pengerjaan hingga sampai itu rendangnya jadi gitu. Setelah santannya mendidih seperti ini dan airnya sudah mulai surut atau berkurang, maka tambahkan bumbu rempah ya. Kemudian juga bisa ditambahkan langsung dengan kelapa yang sudah dihaluskan dan dikasih minyak sedikit tadi ya. Nah, seperti ini sahabat. Kalau sudah, kita biarkan dulu dan kemudian kita aduk terus sampai agak surut sedikit. Nah, setelah santan lebih mengental lagi dari sebelumnya, itu kita bisa memasukkan bulatan daging cincang tadi satu persatu.
Nah, di proses ini sahabat tidak boleh meninggalkan rendangnya, harus sering diaduk ya, sehingga santan itu semakin susut. Nah, ciri utamanya biasanya rendang yang benar-benar legit dan enak itu ketika santan ini sudah berhasil mengeluarkan minyak ya. Jadi udah kelihatan tuh seperti ini ya, dan warnanya sudah mulai kecoklatan. Nah, untuk pencapaian tahap ini sih terserah dari sahabat. Kalau memang pengen sudah sampai tahap ini supaya agak sedikit litrek-litrek gitu ya, dan langsung makan sih tidak apa. Tetapi kalau ingin dimasukkan di dalam freezer itu harus sedikit lagi ya, kurang lebih sekitar setengah jam lagi itu dikeringkan ya, walaupun nggak kering banget, tapi Ya ini paling asli tidak Padang ya ini. kandungan airnya sudah tidak ada gitu ya. Kalau aku itu benar-benar sampai kandungan airnya tidak ada, sehingga nanti aku Ciri plastikin. Satu plastik itu asli biasanya Padang, ada 4 6 jam. daging ya, jadi Kemudian 4 rendang jadi tumbuk ini ada gitu. minyak. Nah, Padahal itu dia kemudian nggak aku pakai minyak masukkan sama di sekali. kulkas. Jadi ini minyaknya Ya. adalah minyak murni dari kelapa. Kalau dia sampai keluar seperti ini berarti pasti rendangnya adalah rendang yang mantap lah ya, insya Allah mantap gitu. Tapi ada juga rendang yang sudah dibikin dan sudah seperti ini tapi dia tidak keluar minyaknya, maka rasanya tetap beda. Bagi mereka yang penyuka rendang lovers ya, dan juga sudah tahu asli rendang Padang, rendang pikun buah payakumbuh, pasti tahu deh bedanya. Nih, dia nggak hancur ya. Ini namanya rendang gadih atau rendang tumbuk. Jadi dia kayak berupa bakso, padahal ini nggak ada tepungnya ya. Susah banget. Ini aku matiin dulu, nanti lagi. Ngantuk. Nah, kalau aku rendangnya harus seperti ini ketika ingin dimasukkan di dalam kulkas ya. Ini enak sekali. Biasanya seperti yang aku bilang itu di dalam satu plastik ada sekitar 4-5 bulatan baksonya ya. Wah, enak banget pokoknya sahabat. Oke, selamat mencoba bagi sahabat yang ingin merasakan nendangnya rendang tumbuk asli Payakumbuh ya. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe dan memberikan komentar yang positif supaya bisa untuk kemajuan channel The Suryanta Camp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.